Kalau kita ngelihat tadi ada persoalan PKPU, kemudian pandemi juga bikin bisnis mereka anjlok, laba kotor mereka 1,35 miliar dolar pada tahun 2020 karena pandemi, dan itu pertama kali rekor terbesar juga di sepanjang sejarah Republik kita. Artinya memang kondisi mereka sangat berat. Halo Sobat Cuan, ketemu lagi bareng kita di sini ya, bertiga. Ada gue Daniel Wiguna, ada Exis dan juga Argun. Ada Mas Argun di sini. Kita bertiga berkumpul di sini. Tentunya kalian pasti udah pada tahu ya, segmennya ini adalah koneksi, konten ekonomi yang seksi. Oke. Nah, udah denger ya, itu bagi pendengar podcast langsung dengar suaranya Eksis pasti tahu ya ini kita ngomonginnya koneksi. Ada Mas Argun juga koneksi juga ini berarti ya. Nah, kita akan bahas tentunya tema yang sangat seksi ya di pekan ini karena emang ya isunya lagi hot-hotnya gitu ya. Ada maskapai plat merah ini yang terancam di delisting. Kalian udah tahu pasti maskapainya adalah Garuda Indonesia. Jeng 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 jeng. Jeng jeng. Nah, Sobat Cuan, dengan tema kita yang lagi hot-hotnya nih ya, yang baru-baru aja di-announce gitu ya, ada PKPU untuk Garuda ini dan kemudian terancam delisting gitu. Udah terancam delisting, ini kan sahamnya udah gimana ya, Mas Argun, udah nggak bisa diperdagangkan ya, disuspensi selama beberapa bulan. Dan menurut peraturan setengah tahun loh. Setengah tahun ya, 6 bulan gitu. Ini para pemegang saham GAA lagi turbulensi nih kayaknya nih, iya, udah agak sedikit tergoncang nih kayaknya ya Mas nih? Argun ya. 6 bulan dan menurut peraturan bursa 24 bulan kalau masih tetap disuspensi harus delisting gitu. Forced Tapi delisting, iya, forced delisting. Tapi ini too big to fail nggak sih sebenarnya Mas Argun, kan maskapai plat merah gitu. Ya, kalau menurut peraturan bursa memang kalau 24 bulan di forced delisting. Tapi di peraturan lain juga otoritas bursa berhak untuk mendelisting perusahaan terbuka yang dinilai tidak bisa menunjukkan prospek kinerja yang positif ke depan. Nah, sekarang posisinya Garuda lagi dipertanyakan, bisa nggak dia menunjukkan prospek kinerjanya bisa berbalik menguat gitu. Karena kan kalau kita ngelihat tadi ada persoalan PKPU, kemudian pandemi juga bikin bisnis mereka anjlok, laba kotor mereka 1,35 miliar dolar pada tahun 2020 karena pandemi, dan itu pertama kali rekor terbesar juga di sepanjang sejarah Republik kita. Artinya memang kondisi mereka sangat berat. Tetapi bukan berarti tidak ada solusi. Kalau mereka tidak bisa menemukan solusi itu, baru kemudian bisa di delisting sama bursa. Nah, ini ngomong-ngomong tentang laba kotor tadi yang itu duit semua ya Sobat Cuan ya. Miliar Rugi dolar ini. Gimana tuh? Dia udah mengalami ini laba kan? kotornya rugi, jadi rugi kotor. Merugi gitu ya, jadi rugi kotor. Nah, ditambah lagi dengan utangnya katanya 3 miliar dolar Amerika Serikat. Totalnya nih 9,8 miliar dolar. Totalnya gitu ya. Wow. Yang harus ditanggung dengan total kreditor lebih dari 800 pihak. Iya, itu nolnya ada berapa 800 ya? orang. Iya. 800 pihak, sorry ya. Iya. Nah, gimana ini ya kita melihat hal ini, apakah bener ya, kan tadi Mas Argun bilang bisa aja gitu ya, karena kan memang otoritas bursa yang meminta begitu. Tapi apakah semata-mata ketika dia delisting ini artinya kemungkinan bankruptcy itu udah di depan mata atau seperti apa, Mas Argun? Kalau memang kalau dia berharap kinerjanya berbalik dari pertumbuhan organik, pasti sudah tidak mungkin ya kan. Selama pandemi manajemen Garuda juga mengakui udah 90% nih anjlok para penumpangnya. Jadi keterisiannya hanya 10%. Ini kan udah berat. Meskipun kita masih mendingan. Kalau di Amerika itu udah 95%. Jadi Garuda 90% masih mendingan. Tapi di sana tidak ada kasus. Bedanya nih, di sana tidak ada kasus soal utang. Itu dia. Persoalan di Garuda itu utang. Bahkan bukan pas pandemi ya kan, bukan pas pandemi. Berarti kan ada yang salah di mananya nih Garuda nih. Sebelum pandemi aja ini udah ada turbulensi utang, gitu maksudnya ya. Kalau ingat-ingat kan kemarin ada udah gede. Iya benar. Kemarin kan ingat-ingat ini ada polemik, bukan polemik lah, kita nggak bilang polemik. Ini ada penentuan tarif tiket gitu kan kemarin sebelum pandemi ya, itu mencuat di mana-mana. Tapi begitu ada pandemi langsung ya. Buyar semua. Nah, ini sedikit kita geser ya Eksis sama Mas Argun sebelum kita lebih dalemin lagi gitu ya dari sisi Garudanya. Kalau Garuda aja kayak gini,
maskapai lain? Apa kabar ini? Apakah akan bisa seperti itu juga nih kemungkinan besar, Mas Argun? Justru uniknya kalau di maskapai lain tidak menghadapi kondisi yang sama dengan Garuda. Nah, Misalnya bedanya kayak Lion Air misalnya nih. Iya. Lion Air kan justru jumlah armadanya lebih banyak. Mereka 283 armada pesawat dan terus nambah. Sementara Garuda itu 210, itu udah ditambah sama Citylink. Kemudian sekarang juga udah dikurangi, katanya Garuda tinggal 50 armada saja. Tapi itu meskipun Lion pesawatnya lebih banyak, artinya beban dia untuk membayar ke lessor itu apa namanya, penyedia jasa sewa guna usaha, leasing. Kalau mereka beli pesawat kan nggak langsung tunai, biasanya leasing. Nah leasing ini kan jalan terus, tetapi meskipun leasingnya yang harus dibayar oleh Lion itu banyak, nyatanya tidak menghadapi kondisi seperti Garuda. Karena apa ya, itu mereka sudah bisa mengatasi persoalan beban bunga dari leasing ini lebih baik dibandingkan Garuda. Yaitu tadi Garuda sejak tahun 2019 bahkan sebelum pandemi itu sudah debt to equity ratio-nya sudah 5 kali atau 500%. Utangnya itu 4 kali lipat dari ekuitasnya. Itu udah nggak sehat. Nah, ditambah dengan pandemi, maka ini jadi semacam momentum yang membuka semua problem yang ada di keuangan di Garuda. Mungkin gitu. Sama-sama menderita ya, karena kan penerbangan ya emang yang paling diandalkan kan kapasitas orangnya gitu kan, jumlah penumpangnya. Karena pandemi ya semua maskapai mengalami kekurangan itu. Betul. Gitu ya. Nah, ini kalau ngomongin masalah pendapatan kan Garuda juga punya dong pos pendapatan lain-lain gitu ya, yang waktu itu pernah jadi satu isu juga ya terkait bagaimana cara pencatatannya secara akuntansi dan lain sebagainya gitu ya. Tapi kita nggak bahas itu ya Sobat Cuan. Kita mau bahas pos pendapatan lain-lain dari Garuda sendiri. Ini kan bisalah dari advertising gitu ya, atau mungkin dengan mengirimkan barang begitu ya. Jadi kan pesawat itu nggak harus selalu isinya manusia aja gitu ya. Bisa dipakai juga buat kirim barang kargo gitu dan lain sebagainya. Ini kurang perform ya berarti ya kalau kita lihat ya Mas Argun ya dari sisi laporan keuangannya. Ya, kalau saya di laporan keuangan juga memang operating income-nya, laba operasional sudah tertekan. Nah, kalau yang lain-lain itu non operating income itu juga minus juga. Sempat positif tahun 2018, tapi itu kan kita tahu ada kejadian. Ketawa cuma lu doang. Hutang itu kan, tapi udah dibuka sebagai pendapatan dan ketika ada di audit itu nggak boleh. Ya, makanya memang sebenarnya sejak 2013 Garuda ini memang sudah merugi terus gitu. Nah, kenapa ya? Saya pikir ada banyak hal. Pertama, kalau kita bicara soal PSO itu kan Garuda yang kena. Rute-rute yang wajib diterbangi dijalankan oleh Garuda meskipun kadang itu rute kurus atau penumpangnya sedikit. Kemudian soal tarif mereka juga tidak bisa fleksibel seperti low cost carrier yang lain. Dan kita lihat sekarang ketika pandemi terjadi, yang survive adalah LCC karena masyarakat misalnya nih yang biasanya terbang dengan Garuda, ya kondisi pandemi mereka milih ya sudahlah yang lebih murah misalnya. Nah, ini yang jadi berkah buat penerbangan LCC dan itu jadi kelemahan Garuda lagi gitu ya di kondisi sekarang. Memang sih ya kalau naik Garuda itu berasanya kayak auto sultan gitu kan. Iya. Lu naik apa? Garuda men. Banyak juga diomongin netizen gitu kan. Dan Sobat Cuan mungkin di luar sana, gimana sih nih orang tiketnya udah paling mahal masih rugi aja, utangnya gede lagi kayak gitu kan. Biasanya yang gak diketahuin orang-orang tuh apa sebenarnya masalahnya gitu. Bahkan ada yang bilang ini lucu ya, kalau kita dengar pendapat-pendapat dari netizen dan Sobat Cuan, ada yang bilang pilotnya kemahalan katanya dibayarnya gitu Mas Argun. Atau pramugarinya loh. Waduh, nah ini lebih miring lagi nih. Lu denger di mana yo? Enggak gitu ya, tapi banyak yang bilang loh kayak gitu Mas Argun. Ini tercermin gak sih dari operating income atau operating cost-nya Garuda itu sendiri? Kalau biaya remunerasi buat pilot dan pramugari itu cost-nya kecil sih. Yang terbesar itu ternyata aftur. Oke. Jadi kalau bahan bakar kalau kita ngomongin soal penerbangan, kemudian yang terbesar kedua ya operasional bandara, kemudian leasing. Nah, leasing ini yang kadang jadi PR. Kita kan biasanya melakukan pendekatan bisnis to bisnis kalau kita mau mengajukan leasing. Dapat bunga berapa per tahunnya misalnya, itu bisa dinegosiasikan. Nah, semakin bagus seorang manajemen untuk menegosiasikan bunga leasing ini, ya kinerja dia akan semakin baik karena beban bulanan yang harus ditanggung juga lebih ringan. Nah, jadi maksudnya Garuda gak baik dalam menegosiasi. Iya, karena kalau kita melihat misalnya kemarin beberapa ya ada kan di route sebelumnya gitu yang kemudian ternyata tertangkap KPK. Ternyata dia menerima gratifikasi ibaratnya gitu.
Nah ini kan menunjukkan ada lubang di sisi itu. Dia mendapatkan gratifikasi dari salah satu pemasok mesin gitu kan, dari luar negeri. Dan kalau kita bicara bisnis to bisnis, kalau hal tersebut bisa terjadi, maka leasing pun bisa juga mengalami hal sama. Jadi bebannya yang seharusnya 5% bisa jadi 6 atau 7%. Ya nanti itu mendapatkan ya itulah namanya keuntungan buat penyedia jasa leasing. Ada main-main juga di situ. Nah, hal-hal kayak gini harus dibenahi. Iya. Ini nyambung yang Mas Argun bilang ya. Apakah ini ada kaitannya dengan masalah polemik sewa-sewaan pesawat yang kemarin sempat mencuat gitu? Yang ngomong kan kemarin itu adalah Pak Peter Gonta gitu ya, sampai diposting di sosial media bahwa saya nggak ikut campur loh ini untuk tanda tangan surat penyewaan pesawat dan lain sebagainya. Ini ibarat menyiram garam di laut gitu, percuma gitu akhirnya kan. Dan akhirnya beliau juga mengundurkan diri dari komisaris Garuda. Ini utangnya segede ini nih ada kaitannya ya dengan itu ya berarti Mas Argun? Kalau kita lihat strukturnya ya tadi aftur dan leasing, ya saya pikir ada di situ, ada kontribusinya. Jadi kalau kita menambah armada, leasingnya itu bayarnya per bulan. Dan kalau kita lihat laporannya Garuda terakhir itu kan mereka bilang tiap bulannya menanggung kerugian 100 juta. Gitu. Nah 100 juta dolar ini atau berapa lah ya itu, triliun lah ya, rupiah, itu dapat dari mana bebannya itu. Sementara kan kalau kita bicara efisiensi yang bisa dilakukan, ya karyawan udah 2.500 dikurangi ya kan. Kemudian armada juga udah mulai dikembalikan. Ya saya pikir faktornya ada di leasing itu yang berat. Kemudian di sisi lain pendapatan yang tadinya bisa ngejar apa namanya argo yang buat bayar leasing itu kan bisa ditutup dari penumpang. Tapi sekarang penumpang anjlok 90%, ya tidak ada yang bisa diandalkan lagi. Dan Makanya ini harusnya menyadarkan mereka ya iya, sebenarnya. dan itu sudah dilakukan kebijakan manajemen sekarang kan, dan leasing itu di cut gitu ya. Jadi yang dinilai tidak urgen diputuskan sepihak, tetapi itu juga ada risikonya. Kalau diputuskan sepihak ada ya biasanya sanksi atau ya konsekuensinya harus ditanggung lah, entah denda atau bagaimana. Itu biasanya ada pilihannya di situ. Dan mungkin itu yang memperberat restrukturisasi sekarang di Garuda. Tetapi harus dilakukan kalau nggak ingin di delisting tadi itu. Kan sekarang kan lagi proses ya, PKPU-nya ini katanya mau mulai rapat pertama nih dengan kreditor itu 21 Desember kemarin sebetulnya ya. Kira-kira nih kan ada pilihan ya biasanya kalau PKPU, apakah kreditornya mau gitu ya merestrukturasi atau gimana gitu. Itu prosesnya seperti apa sih Mas Argun? Ya PKPU biasanya perusahaan itu ketemu dengan para kreditornya, dan kreditor-kreditor ini ya yang paling besar nilainya, porsinya paling besar itu dapat prioritas lah di situ. Nah kondisi industri lagi buruk akan merugikan perusahaan yang lagi mengajukan PKPU karena dia posisi tawarnya akan rendah. Jadi para lessor itu pun atau ya kreditor lah ya secara umum, mereka akan memiliki posisi tawar lebih tinggi. Jadi mungkin akan minta lebih banyak benefit seandainya utangnya misalnya dijadiin jadi ekuitas, debt to equity swap. Itu mereka biasanya minta persentase saham yang lebih besar. Jadi saham gitu ya. Gitu. Jadi memang akan sangat pahit buat Garuda gitu. Tetapi ini memang konsekuensi yang harus ditanggung setelah berpuluh-puluh tahun ya manajemen ya seperti sekarang gitu, pengembangannya misalnya kita ingin jadi premium tetapi ternyata yang garap pasar-pasar kurus misalnya yang tidak banyak okupansinya, sementara yang pasar gemuk digarap oleh LCC gitu, dan dulu udah mulai dibangun tuh melalui Citylink, dikejar LCC-nya itu sudah mulai bagus tetapi ya itu belum cukup gitu. Nah ini menarik nih kalau kita ngomongin tentang debt to equity swap begitu ya, karena pasti akan diberikan dulu hak-hak kepada itu jadi salah satu pilihan pemegang juga utang gitu kan ya, yang memberikan utang, dan juga mungkin kepada pemegang saham sebelumnya diberikan opsi untuk kemudian mau nggak nih membantu dengan mendapatkan share lebih tinggi. Itu ada opsi nggak sih? Misalnya kan kalau kita lihat di sini pemegang saham yang terbesar pemerintah 60,54%, yang kedua kan PT Trans Airways sebesar 28,27%. Ada opsi nggak sih dikasih beberapa persen untuk Trans Airways, kemudian untuk di swap begitu dengan likuiditas atau seperti apa gitu Mas Argun? Nah kalau debt to equity swap itu otomatis nanti akan merugikan existing shareholder. Justru seperti itu. Ya. Ini juga buat retail juga berlaku. Iya, otomatis nanti porsi kepemilikannya akan tergerus karena akan ada pemegang saham baru yang tiba-tiba memiliki sekian persen saham dan itu menggusur yang lama. Sama seperti rights issue, tetapi bedanya kalau debt to equity swap
pemegang saham existing tidak punya rights untuk mengeksekusi atau mempertahankan porsi kepemilikan sahamnya dengan yaitu beli saham yang baru diterbitkan. Itu kalau right issue. Tapi kalau debt equity swap kan nggak ada opsi itu. Jadi opsinya ya kalau emang PKPU disetujui akan ada debt equity swap setara dengan taruhlah 30% saham, ya otomatis nilai dilusinya kurang lebih akan seperti itu. Jadi cuma bisa sabar aja ya. Cuma bisa pasrah aja gitu ya artinya pemegang saham kayak sebelumnya. Pemegang saham existing itu tiba-tiba kayak lah kok tiba-tiba porsi gue jadi segini gitu ya. Karena kan ya memang ada kewajiban yang harus dibayarkan. Ini berarti kurang lebih mirip kayak itu ya, obligasi wajib konversi gitu ya, OWK gitu ya. Ini kan memang mekanisme yang biasa dilakukan oleh emiten. Tapi itu pun kalau disetujui begitu ya dengan para pemegang saham. Ada pilihan lain nggak selain debt to equity swap misalnya? Kalau ya, kayak minta suntikan modal gitu kan. Tapi ini suntikan modalnya yang bener ya, bukan yang miring Sobat Cuan. Suntikan modal yang bener nih buat Garuda nih dari luar negeri, investor baru misalnya. Ya yang bisa dilakukan oleh perusahaan yang mengajukan PKPU untuk bermanuver gitu menyelamatkan perusahaannya itu mendapatkan suntikan modal. Nah itu yang dilakukan oleh pemerintah. Tetapi kalau mereka suntikan existing shareholder ya nyuntik kayak pemerintah 8,5 triliun katanya 1 triliun udah habis gitu ya karena memang untuk operasional doang. Tetapi kalau ada opsi lain misalnya rights issue yang nanti akan mempengaruhi kepemilikan saham dan itu akan mempengaruhi persentase nanti debt to equity swap itu harus ya sepaket dengan hasil PKPU. Makanya ketika PKPU nanti itu dibahas selain solusinya apa, restrukturisasi utangnya, apakah perpanjangan tenor, apakah debt to equity swap atau ada peluang untuk mengeluarkan saham baru right issue atau bunganya diturunin bisa juga nggak bunganya diturunin gitu. Iya, itu juga restrukturisasi jatuhnya gitu ya. Di situ. Semua opsi diambil untuk memungkinkan agar debitor sekarang dalam hal ini Garuda itu bisa memiliki kelonggaran untuk melanjutkan pembayarannya ke depan. Kewajibannya terus berjalan meskipun mungkin tenor diperpanjang misalnya atau bunganya ya dipangkas atau ada peralihan kepemilikan menjadi saham misalnya. Ya itu yang akan dibahas di PKPU dan itu memang tertutup, kita belum bisa. Tanggal 21 Desember kemarin ya itu udah dibahas di rapat pertama dan nanti keputusannya pengambilan suaranya itu baru 20 Januari, tinggal beberapa hari lagi gitu ya. Ada opsi juga membahas rencana perdamaian. Nih kalau damai ini maksudnya kayak gimana? Gimana nih? Opsi perdamaian ya musyawarah untuk mufakat gitu ya. Sabar kayak, aja gitu. Iya kayak mungkin secara otomatis persentase bunganya diturunin gitu ya. Lepas gitu aja. Utangnya nggak mungkin dilepas tapi mungkin nggak sih? Nah ini gue nyambungin Axis nih ya. Mungkin nggak sih Mas Argun tiba-tiba utangnya itu di bail out gitu sama Ibu Pertiwi? Pemerintah maksudnya Mas Argun, mungkin gak sih? Ya itu akan politis pasti. Kayaknya gede banget wacana juga bailout tuh ada. Tapi kalau bailout itu biasanya dilakukan sebelum ada PKPU gitu. Jadi kalau udah ada bailout nggak perlu lagi PKPU gitu. Karena kan kewajiban-kewajiban akan dipenuhi dari ya duit yang digelontorkan pemerintah itu di bailout. Tapi kalau sudah PKPU mestinya sih nggak ada bailout. Dan kalau nggak salah Bu Menkyu sudah menyatakan akan hati-hati sekali memberikan bailout di sini gitu. Nah apa yang bisa dilakukan Garuda ya? Sekarang ini kalau misalnya tadi mengajukan perdamaian ya kansnya kecil karena investor atau kreditor dalam hal ini itu mereka tahu yang menjadi dalam tanda kutip korbannya adalah Garuda yang mana BUMN dan dia merupakan pride of nation. Sebutkan satu saja negara yang tidak punya maskapai, nggak ada. Semua negara pasti ada maskapai nasionalnya gitu. Nah makanya ini mungkin tidak hanya too big to fail tapi mungkin lebih pada too worthy to fail. Jadi saya yakin pemerintah akan mengambil opsi apapun untuk menyelamatkan Garuda kecuali mungkin kalau bailout ini agak berat. Di luar bailout ya PKPU, kemudian mungkin penundaan pembayaran utangnya atau dikasih peralihan ke saham itu mungkin masih terbuka gitu. Gitu. Baik, ada opsi dan lain sebagainya. Jadi ini karena emang ya itu saya setuju banget sih Mas Argun, too worthy to fail gitu ya untuk untuk dibiarkan kemudian bangkrut. Nah kalau kita lihat dari opsi yang berbeda nih Mas Argun, mungkin nggak sih Garuda ini nantinya mengambil opsi saya likuidasi aset saya gitu. Jadi ada aset apa? Itu terakhir banget nggak sih biasanya? Kemudian ya udah karena emang likuiditasnya ribet gitu ya, susah. Jadi ya udah likuidasi aja apa yang kurang
perform, mungkin ada pesawat yang nggak kepake, ya udah gitu dilikuidasi aja, dijual ke siapa gitu. Ya lego aset itu biasanya terjadi kalau udah di tahap pilot. Jadi sekarang ini justru nggak boleh ya, justru nggak boleh nih kalau gitu. Jadi kalau ngajuin pilot baru kemudian dihitung berapa aset yang dimiliki. Nah kalau dijual di lego berapa, dan nanti duitnya akan dipakai buat bayar siapa. Mohon maaf, kalau pilot yang paling akhir karyawan. Iya. Jadi kewajiban karyawan tidak akan dibayar kan sebelum karena kan kreditor adalah raja. Iya. Padahal kan kalau kita lihat secara hukum ini harusnya kan yang dipentingkan adalah aset perusahaan, which is karyawannya dulu kan, membayar kewajiban pada karyawan, baru bayar pajak, baru bayar ini dan itu gitu. Tapi Jadi ingat, maksudnya kalau ngomongin pilot nih, seberapa besar nih kemungkinannya Garuda bisa mengalami pilot ini? Saya pikir sih nggak terbuka opsi ke sana. Makanya PKPU diambil untuk menghindari pilot itu tadi. Bangkrut dan sebagainya. Kalau nggak disetujuin, mungkin bisa nggak sih PKPU-nya nggak disetujui? Mungkin akan alot, tapi kalau misalnya PKPU ini gagal, maka yang gagal tidak hanya Garuda, tetapi investor itu sendiri. Iya. Ya kita kan bicara soal dana miliaran dolar gitu. Benar-benar. Otomatis para investor itu juga berhitung, meskipun mereka posisinya di atas angin, tetapi mereka tidak akan membakar meja yang jadi tempat perundingan itu. Pokoknya ya dapat aja berapa gitu ya, walaupun mungkin nggak akan sebesar utang yang udah mereka pinjemin gitu kan, tapi yang penting dapat dulu nih bayarannya apa. Atau gitu dapat tawaran yang menarik yang tidak bisa mereka tolak. Gitu. Misalnya debt equity swap dengan nilai atau porsi saham yang jauh lebih besar misalnya, atau dengan harga saham yang premium, misalnya ada opsi 1, 2, 3 ke depan dan sebagainya. Karena tapi mereka bakal mikir nggak kalau misalnya saya kalau debt equity swap gitu ya, emang seberapa menguntungkan gitu megang saham Garuda ini? Mereka bakal mikir gitu juga. Tapi ya itu benar juga sih kalau misalnya gue gitu ya, sebagai gue jadi investor gitu kan, gue memberikan utang gitu, ya mendingan pegang sahamnya sih daripada gitu kalau bangkrut beneran gak dapet apa-apa gitu kan. Maksudnya ya duit gue yang selama ini gue investasiin gak jadi apa-apa gitu kan, bisa-bisa malah sangat terkuras begitu ya Mas Argun nilainya, karena kan bisnisnya nggak jalan, pemerintah juga susah, yang kasih utang juga nggak dapat apa-apa kewajibannya dan lain sebagainya gitu ya, bisa-bisa ya Mas Argun ya. Iya, dan pemerintah sebenarnya juga kalau mau bisa mendirikan ini conservatorship agency. Ini tuh dilakukan oleh Amerika Serikat pada tahun 2008 ketika dulu ada krisis ya keuangan di sana, subprime mortgage loan itu. Ada Fannie, Freddie, bank-bank itu kan pada gulung tikar. Nah, dibikin itu lembaga ini. Bank-bank yang harusnya gulung tikar itu sekarang selamat berdiri gitu karena adanya conservatorship agency. Dia yang mengurusi restrukturisasi dan kawan-kawan. Operasional tetap jalan di bank-bank yang bersangkutan. Nah, Garuda mestinya bisa diberikan skema serupa. Otomatis nanti memang akan ada suntikan ya dana, meskipun nggak bailout yang total semua kewajiban diambil alih, mungkin nggak. Tetapi ya semestinya bisa tuh disiapkan skema yang menarik untuk dalam tanda kutip agak membailout Garuda, menyelamatkan mungkin sebagian atau 20-30% dari kewajibannya ya, atau misalnya pemerintah memberikan insentif dalam arti gini, bisa aja kita pemerintah membeli tiket Garuda dalam waktu 2 tahun ke depan. Oh bisa gitu ya? Kemarin Trump mewacanakan itu. Jadi ketika mereka memberikan bailout 25 miliar termasuk loan, dan juga itu ada wacana dia akan membeli tiket pesawat dalam waktu 2 tahun ke depan untuk perjalanan dinas. Ya itu kan lebih real ya, maksudnya yang lebih benar-benar bisa dilakuin nih oleh pemerintah sekarang, dan cukup menyelamatkan lah ya segitu, cukup bisa kasih napas sedikit gitu ya. Karena kalau kita bicara tadi 100 juta itu sekitar 1 triliunan ya per bulan. Seandainya pemerintah ingin menyelamatkan Garuda dalam konteks cash flow-nya tetap jalan minimal setahun ke depan sampai pandemi selesai dan kondisi normal berbalik positif, ya bisa melakukan itu tadi 1 triliun minimal per bulan, minimal 15 triliun setahun ya, kurang lebih ya 12 sampai 15 triliun harus disiapkan pemerintah. Apakah dana itu ada ya, ada banget gitu, karena kan sekarang perjalanan dinas itu termasuk gede juga. Kemarin per Juli aja udah 11 triliunan gitu yang baru cair, sekitar 48% gitu. Total ya kurang lebih sekitar 20 triliun setahun untuk perjalanan dinas PNS kita. Nah, seandainya pemerintah mau menyiapkan skema tersebut, memang agak ribet, tetapi setidaknya selamat mereka gitu memiliki ya
taruhlah membeli tiket dulu di Garuda untuk 20 tahun ke depan. Dan itu bisa mereka pegang seandainya nanti kondisi sudah balik normal, itu kan bisa dijual lagi ke masyarakat dan duitnya balik lagi ke pemerintah. Hitung-hitungannya kan gitu, bisa diperhitungkan lah misalnya. Apa namanya, diselamatkan dengan mekanisme perputaran uang ditambah dengan promosinya nanti seperti apa, kurang lebih gitu ya Mas Argun. Kan kemarin skema yang sama ini juga sepertinya dijalankan oleh maskapai penerbangan swasta ya. Kita dengar-dengar kan ada AirAsia beli 1,5 juta kalau nggak salah tiketnya, itu bisa dipakai selama berapa lama ya, setahun atau berapa bulan gitu. Ada promosi kayak gitu sih. Ada promosi kayak gitu. Cuman kan kalau kita lihat dari sisi perhitungannya, ini balik lagi ya ke maskapainya, hitung-hitungannya bisa nggak nih kalau pakai promosi kayak gitu. Karena kita lihat kan ini dari beberapa maskapai juga yang kena turbulensi COVID gitu ya. Jadi COVID ini emang bukan cuman memperburuk kondisi kesehatan, kondisi maskapai penerbangan juga. Itu ada Thai Airways kan, kita ingat ya beritanya itu di Thailand, apa tuh namanya, para pramugarinya, petugas-petugasnya begitu mereka yang bekerja di sana itu katanya sempat kayak jualan odading gitu ya, karena katanya gitu ya waktu kemarin yang informasi yang kita dapatkan ya, karena memang kondisinya kan berat banget ya untuk Thai Airways sendiri. Kemudian jadi ada Filipina, bukan dipecat tapi dirumahkan. Dirumahkan. Kerja dulu, mungkin dipotong gaji ya gitu. Bahkan sampai Perdana Menteri Thailand juga mengatakan kan ini walaupun ya memang pemerintahnya pasti memiliki saham mayoritas, tapi kan dikatakan apa namanya, tidak diizinkan untuk bangkrut gitu untuk Thai Airways ini. Begitu juga ada Philippine Airlines, kemudian ada maskapai-maskapai penerbangan plat merah milik negara itu sendiri ya, yang kemudian dilarang untuk bangkrut gitu, karena tentunya akan membuat kondisi investornya berdarah-darah, kemudian staff-staffnya juga berdarah-darah, pemegang saham berdarah dan lain sebagainya. Nah, moga-moga ini nggak terjadi ya nantinya untuk maskapai Garuda begitu. Tapi yang ada di Indonesia juga gitu ya. Kita balik lagi kali ya ke delisting ini. Pasti kan Sobat Cuan yang megang saham GIAA penasaran nih ya, nasib gue gimana nih kalau delisting gitu ya, nggak sih, kayak gimana nih jadinya Mas Argun? Ya, otomatis harus dikeluarkan juga dari bursa. Mereka kan jadi pemegang saham masih tetap Garuda, tetapi nggak bisa diperdagangkan lagi di bursa. Jadi kalau misalnya Daniel punya saham Garuda dengan harga berapa lah, taruhlah 100 misalnya, ya sudah, harga itu harga yang terakhir diperdagangkan. Habis itu dia nggak bisa lagi trading di bursa atau dimanapun. Kalaupun mau jualan, ya private placement, ketemu pemegang saham lain atau pasar nego gitu jadinya. Negosiasinya langsung ketemu, nggak pasar sekunder yang di bursa, tapi pasar primer. Daniel ketemu pihak investor atau calon investor, atau mungkin paling nanti Daniel harus berdoa ya agar ada investor baru yang masuk dan mau beli saham-saham kecil-kecil yang dipegang oleh publik tadi itu, dikumpulin sama mereka dengan harga yang ya ada margin lah gitu. Harusnya sih kalau masih bagus, misalnya masih dapat untung gitu kan, masih bisa dapat dividennya ya kalau pemegang saham kan ya. Betul, tapi kan problemnya lagi nggak ada dividen ini. Nah ini jadi potensi delistingnya gede nggak sih sebenarnya, Mas Argun? Kita tadi kan belum sempat ngukur-ngukur ya, gede banget ya di delisting. Kalau menurut aturan kan kita hitungan kuantitatif kan 24 bulan. Ini baru 6 bulan, jadi pandemi masih 1 tahun ke depan harusnya sih udah membaik ya. 2023 harusnya kalau 24 bulan. 1,5 tahun ini ya waktunya manajemen Garuda untuk berbenah diri gitu ya. Minimal apa yang bisa dia lakuin gitu supaya buka suspensinya aja dulu kali ya sebelum ya harus bayar utang dulu baru dibuka gitu kan. PKPU harus ada hasil dulu dan mereka menunjukkan bahwa mereka bisa menunjukkan prospek keberlanjutan usaha. Nggak harus untung kan? Ini kayak muluk banget. Nggak harus untung, tetapi harus meyakinkan bursa, karena ini kan penilaiannya berarti kualitatif. Nanti self regulatory agency ini, Bursa Efek ini, mereka akan bertemu dengan manajemen Garuda, kemudian Garuda kasih paparan apa yang akan dilakukan ke depan dan apakah itu menjamin bahwa arus kas mereka masih aman dan keberlanjutan usaha mereka ya terjamin. Kalau itu bisa meyakinkan manajemen bursa, ya sudah, tidak akan delisting. Karena ini kan kualitatif. Manajemen Garuda nih ya, misalnya dia mau meyakinkan bursa gitu. Kalau untuk PKPU kan tadi kita udah bahas semua kemungkinan yang bisa diambil gitu kan. Nah sekarang soal keberlanjutan usahanya, kira-kira yang bisa dilakuin sama manajemen Garuda nih apa nih supaya bisa meyakinkan bursa gitu kan, kalau keberlanjutan usahanya tuh masih bisa terjamin ke depannya. Pastinya ya efisiensi dulu, dan itu sudah dilakukan ya kan, tadi 2.500 karyawan dipangkas, kemudian juga itu pahit banget sih sebenarnya. Armada ya kan dikembalikan, leasingnya dibatalkan.
Tetapi memang seharusnya yang paling mendasar sebetulnya paling tuh. mendasar mereka harus bisa menjalankan bisnisnya lagi gitu. Pemerintah harusnya membantu di sini. Sekarang kan udah Omikron, artinya mudah menular tetapi tidak ada tingkat keparahan dan fatalitasnya juga rendah. Mestinya itu tidak mengurangi pelonggaran yang sedang berjalan. Jadi ya penerbangan dibuka kembali. Intinya sih tuh, kalau penerbangan dijalankan kembali ya otomatis Garuda akan punya nafas untuk mendapatkan pemasukan, membayar kewajiban-kewajiban mereka yang sudah dipangkas sangat besar tadi, sehingga mungkin mereka akan lebih efisien dan bisa melanjutkan operasinya. Minimal itu dulu. Kemudian yang kedua saya pikir kayak tadi strategi yang disinggung Daniel tadi ya. Jadi jualan tiket untuk setahun ke depan, 6 bulan ke depan, yaitu saya pikir perlu dijalankan gitu. Opsi apapun yang bisa menjamin kelangsungan usaha mereka dalam jangka panjang itu perlu diambil. Dan saya pikir kalau kita bicara prospek Garuda, itu sama seperti prospek ekonomi. Jadi kalau pandeminya hilang itu langsung balik gitu. Kondisinya akan 100% kembali prima gitu. Jadi ya kita tinggal menunggu pandemi selesai, Garuda juga pasti akan sehat kembali gitu. Asal juga manajemennya ya kan, nih yang paling penting nih ya gitu, kan. Terutama juga bukan Garuda doang sih, biasanya kan BUMN nih identik dengan yang seperti itu gitu ya. Yang bisa diperbaiki nih apa sih sebenarnya kalau dari sisi manajemen? Kalau saya lihat ini di Garuda itu memang berbeda dari BUMN lain. Dia tuh paling banyak ya apa ya, vested interest-nya gitu. Kalau kita lihat perjalanan pergantian direksinya ini kan juga lumayan sering gitu ya. Artinya orang lagi kerja kan idealnya ya 5 tahun lah gitu ya. Kalau presiden aja 5 tahun. Belum 5 tahun jadi udah programnya bisa berjalan. Nah, ini belum 5 tahun, 1-2 tahun udah diganti lagi. Alasannya belum perform. Tetapi ya orang tahu ini ada sesuatu kan yang menentukan Kementerian BUMN gitu. Makanya saya pikir sebaiknya Garuda ini ya meskipun nggak kita jual 100% tapi diprivatisasi. Jadi pemerintah itu pegang 40% aja lah. Artinya nggak bisa lagi Kementerian BUMN semena-mena mengganti-ganti kayak gitu loh. Kalau ada penggantian ya harus mekanismenya RUPS LB, investor-investor besar swasta ini hanya memiliki porsi kewenangan yang kuat untuk menentukan orang-orang yang akan menjadi pemimpin di dalam BUMN ini itu orang-orang yang ngerti bisnis dan benar-benar berdedikasi, tidak hanya Kementerian BUMN ingin itu tapi ya kayak gitu. Takutnya kalau misalnya yang dominan itu adalah para investor dan lain sebagainya, ya hilang jadinya BUMN-nya kan. Karena kan udah tidak unanimous lagi kan keputusan dia udah kalah dari 50% gitu ya. Ya seperti itulah ya kurang lebih permasalahan yang terjadi di emiten Garuda saat ini. Memang masih menjadi polemik, tapi tentu kita berdoa ya moga-mogahan seperti menemukan jalan keluarnya. Dan yang seperti yang Mas Argun bilang tadi ya, pandemi selesai, masalah maskapai penerbangan ini juga selesai. Begitu ya. Dan selanjutnya kita ada info apa lagi nih? Ada banyak pastinya ya, dan informasi-informasi menarik yang nggak bisa kita bahas satu-satu pasti di sini. Tapi Sobat Cuan bisa pantengin terus, bisa dengerin podcast Cuap-Cuap Cuan di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan Anchor. Dan Sobat di Cuan juga bisa follow Instagram. Ada di Cuap_Cuan. Dan YouTube ada di mana nih? YouTube-nya bisa di subscribe channel YouTube kita di Cuap-Cuap Cuan. Sobat Cuan bisa like, komen, dan pastinya share ya semuanya ke seluruh Sobat Cuan. Thank you banget udah dengerin konten koneksi kita hari ini. Gua Daniel Wiguna. Aku Ekis Eneksis. Saya Argun. Kita bertiga pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.